Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan kita menaikkan ucapan syukur kepada Bapa. Kita naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu, selalu baik dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu,
Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Kami hendak mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari-hari yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami pada doa pagi hari ini ya Tuhan, baik puji-pujian kami, doa syafaat kami, terlebih lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Berkati Ibu Rita ya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi suara Tuhan, biarlah segala apa yang dipersiapkannya, biarlah firman yang akan kami dengar nanti membuka pikiran kami, hati kami, sehingga kami dapat menerimanya dengan penuh sukacita, sehingga kami dapat simpan di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bisa. Kau Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Asalku suci, tidak dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami silahkan kepada Ibu Rita untuk
membawakan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, memulai hari baru yang Tuhan percayakan buat kami, dengan kami boleh berdoa bersama, bersekutu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, kuasa firman-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan pesan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi juga seluruh jemaat-Mu yang hadir di persekutuan doa pagi ini, mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menguasai setiap kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan tema pikiran yang diperbaharui. Kita akan baca Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pada awal saya di Jakarta ada seorang ibu gembala yang mendorong saya untuk mengikuti sekolah doa pelangi. Ada banyak guru di sana, di antaranya Pak Yahya Untung dan Ibu Rosi. Dan bahan renungan pagi hari ini saya ambil dari salah satu buku Sekolah Doa Pelangi, Pikiran yang Diperbaharui. Dan tema renungan ini memang sangat di hidup saya. Pikiran kita memang harus selalu diperbaharui, karena saya benar-benar mengalami bagaimana pikiran saya yang terutama pikiran-pikiran masa lalu yang buruk, yang terus rasanya menjadi trauma buat saya. Jadi saya dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, saya juga banyak belajar untuk pikiran saya terus diperbaharui oleh Tuhan melalui firman-firman Tuhan yang saya dengar, saya baca, dan saya renungkan. Bapak Ibu yang terkasih, pikiran manusia kita yang selalu ingin memuaskan nafsu diri kita sendiri adalah musuh Allah. Efesus 2 ayat 3 berkata, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pikiran tersebut selalu melawan dan menentang apa yang Allah katakan. Seringkali manusia menggunakan keinginan dan kemampuan berpikirnya untuk mencapai apa yang ia rencanakan. Padahal firman Allah di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa rancangan atau pikiran kita bukanlah rancangan Allah, sehingga jalan kita bukanlah jalannya. Karena itu apabila Allah ingin merubah seseorang atau suatu bangsa, pertama-tama ia harus mengubah pikiran mereka. Ketika Allah memperbaharui dan mengubah pikiran kita, kita akan berubah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Suatu pikiran yang diperbaharui akan mengubah sifat dasar kita. Banyak sikap dan hal lainnya berubah sewaktu Allah menyampaikan kepada kita sesuatu yang baru yang tidak dapat kita lihat sebelumnya melalui firman-Nya. Lukas 24 ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Karena firman Allah adalah terang, dan terang ini menyingkapkan kegelapan dan menghancurkan siasat musuh kita. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Hikmat dari firman Allah dapat dengan menakjubkan membasuh kenajisan dan ketidaklayakan kita. Efesus 5 ayat 26 sampai 27 berkata, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mintalah agar Allah membasuh kita secara total dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita juga akan melihat problem-problem yang biasanya mempengaruhi pikiran kita. Yang pertama yaitu hayalan-hayalan. Maksudnya adalah hal-hal yang kita hayalkan dan seolah-olah benar, tetapi ternyata tidak. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Maksudnya adalah hayalan yang sia-sia, pemikiran yang bersifat daging, pikiran yang muluk-muluk atau kesombongan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Inilah cara-cara iblis untuk menjauhkan manusia dari iman dan ketaatan akan Injil. Misalnya kita berpikir menjadi pengikut Kristus itu pasti hidup enak, nyaman, berkecukupan, semua mudah, setiap doa dijawab Tuhan sesuai keinginan kita. Apakah benar demikian? Pernah saya mendengar khotbah yang mengatakan bahwa orang miskin bukan anak Tuhan. Ini sangat parah. Ketika pada waktu itu pas kehidupan kami di Malang, dan memang kami hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ketika mendengar khotbah itu, rasanya hati saya, aduh ini khotbahnya parah. Orang miskin bukan anak Tuhan. Ya, itu contoh ya Bapak Ibu, hayalan yang sia-sia. Yang kedua, mencoba untuk memecahkan segala perkara dengan kekuatan sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang nomor 2 ini saya banget Bapak Ibu ya. Ketika kami dari Malang akan pindah ke Jakarta, saya pusingnya minta ampun. Karena bingung kami mau tinggal di mana, barang apa yang harus kami beli, berapa dana yang harus disiapkan. Padahal tabungan cuma sedikit. Saya catat apa yang harus saya beli. Ada kulkas, ada kasur, mesin cuci, kompor, kipas angin. Aduh, ibu-ibu kalau daftar belanjanya banyak ya, tapi uangnya nggak ada. Sudah berdoa tiap hari, tapi bebannya nggak ditaruh. Tetap aja digendong. Seperti lagu tak gendong kemana-mana, lagunya almarhum Mbah Surip ya. Tidak berserah, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, saya terus belajar untuk berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan setelah saya berpikir sampai daftar belanjanya banyak, tetapi di saat-saat yang tepat, ketika kami mau pindah ke Jakarta, luar biasa, semuanya disediakan Tuhan. Jadi sia-sia berpikir yang
yang terlalu, kalau bahasa Jawanya batek, batek ya sampai stres gitu. Tapi semua disediakan Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, yang ketiga, kebutaan mental, bebal, semaunya sendiri. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Matthew Henry menulis, kita cenderung menilai diri kita baik-baik, seolah-olah tidak ada salah di dalamnya. Hati yang congkak, tertutup oleh wajah yang manis untuk suatu kecurangan dan membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar untuk membungkam suara hati nuraninya. Misalnya, kita menolong orang lain, memberikan bantuan, perhatian ke orang lain. Tetapi di balik kebaikan hati kita, kita punya maksud tertentu. Kita merasa diri kita benar. Benar dong menolong orang lain, membantu orang lain. Iya, benar. Tetapi hati kita dipenuhi kecurangan. Ada udang di balik bakwan, Bapak Ibu, enak ya. Menolong orang lain untuk memuaskan atau mencapai keinginan kita. Atau kita pakai topeng kemana-mana supaya terlihat manis, menutupi kecurangan kita. Ayub 34 ayat 32, apa yang tidak ku mengerti ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Inilah doa dari Ayub. Selanjutnya, yang keempat, merenungkan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Ini contohnya banyak ya Bapak Ibu, kita semua sudah tahu. Dan yang pasti yang harus kita renungkan adalah firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang kelima, pikiran yang angkuh. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita harus berhati-hati untuk tidak memiliki pandangan diri yang berlebihan atau memberikan nilai yang terlampau tinggi atas diri kita, kemampuan kita, pribadi kita, dan hasil kerja kita. Tidak boleh terlampau memandang tinggi kebijaksanaan dan keberhasilan kita. Misalnya, wah kalau nggak ada saya, nggak jalan ini kegiatan. Ya, contohnya seperti itu. 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Segala hal yang kita kerjakan, termasuk pelayanan, kita harus mengerjakannya dengan penuh kerelaan, ketulusan, dan kerendahan hati. Yang keenam, hidup di masa lalu. Keberhasilan atau kegagalan di masa lalu yang mempengaruhi kita, seperti yang pernah Nicholas sampaikan di persekutuan doa pagi beberapa waktu yang lalu, move on ya, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Banyak dari kita yang masih hidup terbelenggu oleh masa lalu kita. Bahkan ada orang yang kecewa, bahkan menyesal dengan hidupnya di masa sekarang. Oleh sebab itu, kita harus sadar akan identitas kita di dalam Kristus. Tuhanlah yang mendefinisikan kita, dan kita bukan tawanan masa lalu kita. Pengkhotbah 7 ayat 10 berkata, janganlah mengatakan,
Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Yang ketujuh, depresi, kemurungan yang menutupi pikiran. Ayub 7 ayat 7, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Judul perikop Ayub 7 ini adalah hidup itu berat. Memang ya Bapak Ibu, sangat-sangat berat apa yang dialami Ayub saat itu. Saya yang tidak mengalami hal yang berat, kadang saya khawatir dengan masa depan saya sendiri. Masa depan Pak Edi, Ibel, Veve. Dan ini membuat satu penyakit yang namanya stres. Kita, terutama saya, harus terus belajar untuk tidak khawatir supaya tidak stres. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang terkasih, problem apa yang mempengaruhi pikiran kita? Yang ke-8 yaitu konsep-konsep yang salah tentang Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 2. Yang kedua, konsep yang salah tentang diri kita. 1 Korintus 13 ayat 12. Ini misalnya pikiran-pikiran yang membuat diri kita tidak berarti, tidak berharga, tidak punya kelebihan atau talenta, merasa tidak dikasihani, mengapa saya dilahirkan, dan yang masih banyak lagi ya. Konsep yang salah tentang orang lain, Roma 12 ayat 2, tadi sudah kita baca. Bapak Ibu, ini sudah kita pelajari dalam setiap firman yang kita baca dan kita dengar. Kita juga sudah belajar banyak dari PWJ dan Gema, jadi seharusnya pikiran kita tidak seperti di poin 8 ini. Karena kita sudah tahu konsep-konsep yang benar tentang Allah, tentang diri kita, dan tentang orang lain. Yang ke-9, kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi karena terlalu lelah. Mungkin juga bisa kurang minum, ya, ada iklan ya, kalau kurang minum kurang tidak konsentrasi ya. Terlalu banyak pikiran dan kurang disiplin. Itu yang menyebabkan kurang konsentrasi. Yang ke-10, kurang damai sejahtera yang disebabkan oleh satu, perasaan jengkel. Jadi kita jengkel kepada orang lain yang melakukan hal yang tidak benar, atau ya jengkel orang lain tidak menuruti kita atau yang lain ya. Mazmur 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kurang damai sejahtera yang kedua, ketidakpercayaan. Ulangan 1 ayat 27 tentang 12 pengintai. Kamu, maksudnya bangsa Israel, menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Dan di ayat 32, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ketidakpercayaan di sini lebih kepada ketidakpercaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu, kita tidak ada damai sejahtera ketika kita tidak mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, damai sejahtera tidak ada di dalam diri kita, yaitu karena kekhawatiran, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah mereka, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, menyiapkan jamuan untuk para tamunya. Di ayat 41 dari Lukas 10 berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini bisa diartikan apapun bentuk berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita, jangan itu membuat kita malah sibuk sendiri, bingung, bahkan gelisah. Inilah yang dimaksud dengan kekhawatiran. Janganlah urusan duniawi menjadi jerat bagi kita dan menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan bagi jiwa kita, yaitu mendengarkan firman Allah. Yang ke-11 dan yang terakhir, alasan manusiawi, seperti ayat yang sudah kita baca tadi di Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi misalnya kita sudah membuat rencana, program sebaik mungkin, tetapi ternyata gagal, tidak terwujud. Seperti di masa COVID, banyak hal yang kita sudah persiapkan dengan matang, tetapi semuanya bisa gagal total karena masa-masa COVID. Ya, itulah alasan manusiawi ya, kita menjadi pikiran-pikiran yang tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat perspektif manusia versus perspektif Allah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah membaca atau mendengar dari perspektif ini. Anda berkata tidak mungkin. Allah berkata segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ayatnya ada di Lukas 8 ayat 27. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yang kedua, saya terlalu lelah. Allah berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Anda berkata, tak seorang pun yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Allah berkata, aku mengasihimu. Yohanes 3 ayat 16 dan 34. Anda berkata, saya tidak dapat menjalaninya. Allah berkata, anugerahku cukup bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 dan Mazmur 91 ayat 15. Anda berkata, saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Allah berkata, aku akan mengarahkan langkahmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Anda berkata, saya tidak dapat melakukannya. Tapi Allah berkata, kamu dapat melakukan segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13. Anda berkata, saya tidak mampu. Allah berkata, aku berkuasa. 2 Korintus 9 ayat 8. Anda berkata hal itu tidak bernilai. Tapi Allah berkata hal itu akan menjadi bernilai. Roma 8 ayat 28. Ayat yang tidak asing bagi kita. Anda berkata saya tidak dapat mengampuni diri saya. Allah berkata, aku mengampunimu. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Roma 8 ayat 1. Anda berkata, saya tidak mampu mengaturnya. Allah berkata, aku akan memenuhi keperluanmu. Filipi 4 ayat 19. Anda berkata, saya takut. Allah berkata, aku tidak pernah memberimu roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Anda berkata, saya sering khawatir dan putus asa. Allah berkata, serahkanlah segala bebanmu kepadaku. Ayat yang sudah kita baca, 1 Petrus 5 ayat 7. Anda berkata, saya kurang beriman. Allah berkata, aku mengaruniakan ukuran iman kepada masing-masing orang. Roma 12 ayat 3. Anda berkata, saya tidak cukup pintar. Allah berkata, aku akan memberikanmu hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Anda berkata, saya kesepian. Allah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau menolakmu. Ibrani
13 ayat 5. Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan pagi ini dapat memperbaharui pikiran kita, sehingga kita dapat berpikir dan melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Selidiki kami ya Tuhan, dan kenalilah hati kami. Ujilah kami ya Tuhan, dan kenalilah pikiran-pikiran kami. Bukalah pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan menaruh pikiran dan perasaan kami di dalam Engkau. Perbaharui pikiran kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Indriati. Terima kasih Ibu Rita yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin Bapak Ibu semuanya udah tidak semuanya ya, karena doa syafaatnya ada 24. Kita bersyukur kita di sini yang mengikutinya banyak. Jadi ada yang tidak kebagian. Mungkin bisa Bapak Ibu ambil pokok-pokok doa yang tertera di layar ini. Nanti saya minta untuk tutup dalam doa Bapak Pendeta Edi SS untuk tutup dalam doa. Sebelum kita naikkan doa syafaat, kita naikkan pujian ketika aku berbeban berat. Bisa aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Namamu selama-lamanya. Berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari ini, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan dan pikirkan, semuanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa